Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak-Bapak ingin mengobrol tentang sebuah museum nasional sejarah alam Indonesia. Oke, mari kita lihat keseruan ya. Oke guys, ini ada tempat pembayaran informasi gitu kayak di sana. Kita cek lihat. Di sini tiket pembayarannya hari Senin sampai hari Jumat itu bayar 15.000. Kalau hari Sabtu Minggu atau libur nasional bayar 25.000 per orang. Sekarang kita mau kesempur. Ini tuh jelasin gitu kayak iya di sini guys. Halo guys, jadi sekarang kita harus masuk ke dalam ya. Kita lihat di dalam apa isinya. Jadi teh di sini ada eksplorasi antaragama hayati Indonesia. Dan ini salah satu tempat-tempatnya ya, kayak sejarah-sejarahnya. Dan di sini juga ada koleksi herbarium tertua dari 1802 sampai 1818. Ada alat pengangkut pensi tahun 1930. Ada sesak kayu tali pengikat seng aluminium bergelombang dan peralatan penggerepes, bantal pasir, dan lain-lain. Dan juga ada pandan merah yang tertua pada tahun 30-an, 19-an, dan herbarium basah. Dan ada juga oven tertua juga di sini. Yang bentuknya itu kotak persegi panjang ukuran 21x53. Yuk, jadi sekarang kita ke sini. Sini ada tempat untuk penelitian, ada alat-alat kimia untuk penelitian dan ada ini. Sini kita bisa melihat ada koleksi sampel Asia. Ada sampel-sampelnya nih. Oh, ada jakani, ada hitam, masih banyak lagi. Nah, di sini ada koleksi basah. Apa itu koleksi basah? No, sengaja dibasahkan oleh air ya. Ada contohnya banyak-banyak. Museum Nasional Indonesia itu di sini tuh menjelaskan tentang banyak kejadian yang alam yang ada di Indonesia. Salah satunya apa? Salah satunya ini Herbarium Bogor Range. referensi museum yang pertama menjadi referensi di Indonesia tentang tumbuhan-tumbuhan. Tapi bukan tentang tumbuhan doang. Di sini juga menjelaskan banyak sekali tentang ilmu-ilmu, dari awal mulanya bumi, terus nanti ada di bawah itu tentang kayak pemanfaatan tumbuhan di Indonesia. Di situ banyak sekali ya, ilmu-ilmu yang kita bisa dapat untuk memahami sejarah Indonesia masa lampau. Halo guys, jadi sebelum terjadinya itu Monasen itu yang duluan itu adalah tentang Museum Etnobotani Indonesia atau disingkat dengan MEI. MEI inilah yang menjadi cikal bakal pendirinya Museum Indonesia Sejarah Alam Indonesia atau disebut Monasen, yang mula-mula dicetuskan oleh Prof. Soeharno Prawiroharjo yang merupakan kepala LIPI pada saat itu. Jadi sebelum terjadinya Monasen itu ya ini Museum Etnobotani Indonesia.
Sejarah alam dan kehidupan manusia. Posisi bumi dalam jagat raya. Tata surya tempat terpadatnya bumi dan bumi hanyalah sebagai kecil dari alam semesta. Bumi berbentuk bulat yang permukaannya berupa daratan dan lautan. Luas permukaannya bumi kira-kira 500 juta km. Keliling 40.000 km, bobotnya 10 juta kali 598 triliun ton. Struktur dalam bumi berupa kerak bumi yang terdiri atas batuan kristalin. Nah, di sini ada terbentuknya benua dan samudra. Benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara membentuk benua Amerika Utara. Gondwana di bagian selatan terpecah menjadi beberapa benua, yaitu benua Amerika Selatan, benua Afrika, India, dan satu lagi terpecah menjadi dua. Nah, jadi ini bisa lihat nih, 250 juta tahun yang lalu benua itu seperti ini. Terus 150 juta tahun yang lalu tuh berubah menjadi seperti ini. Dan 50 juta tahun yang lalu seperti ini. Jadi semakin lama bumi semakin ada perpecahannya benua. Oke, di sini ada zaman Arkeozoik era. Masa awal pembentukannya batuan kerak yang kemudian berkembang menjadi protokontin. Nah, di sini zaman Paleozoik era. Paleozoik dibagi menjadi 6 periode, yaitu zaman Kambrium, zaman Ordovisium, zaman Silurian, zaman Devonian, zaman Karbon, dan zaman Prem. Nah, kalau di sini zaman Mesoid era, yaitu era-eranya kehidupan dinosaurus. Nah, zaman ini juga kebagi menjadi 3, yaitu zaman Triasik, zaman Jurassic, dan zaman Cretaceous. Dan di sini mulai ada kehidupan manusia, yaitu zaman Cenozoik era, yaitu kebagi 2, zaman Kuarter dan zaman Tersier. Oke guys, di sini ada bunga bangkai. Bunga bangkai raksasa pertama kali ditemukan oleh Dr. Odo Arbo Beccari, seorang botanis dari Italia pada tahun 1878 di kawasan air terjun Lembah Anai yang ada di Sumatera Barat. Oke. Awal peradaban manusia jutaan tahun yang lalu. Manusia adalah salah satu-satunya makhluk hidup yang tidak pernah meninggalkan rumah ekologisnya. Mereka membutuhkan udara untuk bernapas, air untuk diminum, dan makanan yang cocok. Nah, di sini ada beberapa nih. Ada buah, kev, dan seruk, selter, dan huniawan awal sejarah peradaban manusia. Contohnya seperti ini ya. Nah, terus setelah ini di sini ada penemuan api. Penemuan umat manusia yang paling spektakuler adalah api. Selain alat bantu, api adalah alat bantu kehidupan manusia yang tidak dimiliki spesies lain. Jadi cuma manusia yang bisa menciptakan api. Nah, setelah zaman api baru nih peradaban zaman batu. Lebih dari 1 juta tahun, Nusantara menjadi salah satu tempat berbagai kegiatan dan hunian manusia di dunia. Jadi Indonesia juga termasuk loh salah satu tempat berdiri zaman dahulu, zaman batu. Ini ada replika-replikanya nih. Ada tentang ini gambaran-gambaran manusia zaman dulu di dalam gua. Ada yang lagi ingin menghidupkan api. Ini dan batu. Terus yang ini sedang berburu hewan untuk dimakan. Nah, ini adalah tempat replikanya untuk bertelana gitu ya, kayak bertanya gitu. Dan di sini juga di sana lah. Di sana ada kayak ilustrasinya tentang sebuah sawah, irigasi, sawah hujan, sawah pasang surut, sawah tanda hujan, persawahan, perkebunan, kebun, perangan, dan ladang. Jadi kita kayak ada di sana. Ini alat-alatnya buat di mana gitu ya, kayak sawet, ani landangan. Ini tuh kayak buat bajak guys, bajak gitu, dan banyak yang lain-lainnya. Jadi di sini juga ada kayak pemburu meramu tingkat awal.
Pemburu ini tuh berkembang secara kronologis modern dari Afrika ke Asia Tenggara sejak 50.000 tahun yang lalu. Perburuan ini tuh seperti ini guys. Contohnya tuh kayak gini. Dia menggunakan dengan kayu untuk menusuk sebuah hewan. Atau juga dengan menggunakan batu seperti yang di sini. Seperti kapak seperti itu kayak kapak genggam yang ini beda lagi. Ini kapak pendekat. Ada lagi kapak genggam, kapak peribas, kapak genggam, kapak petak, kapak penetak, kapak peribas. Nah, ada juga yang kedua guys. Yang kedua itu adalah pemburu meramu tingkat lanjut. Kehidupan semi penetak ini. Ada masa pemburu itu dia mengumpulkan makanan tingkat lanjut dan dia tuh memburu itu dengan cara memanah. Dan di sini juga ada alat-alat pemanahnya. Ini alat-alat pemanah dan juga ada kayak buat busur-busur gitu guys, panah, gubuk dan sumpit. Di sini juga ada mata sumpit, ada kapak batu dan kibah. Dan selanjutnya lagi guys, di sini ada lagi yang ketiga guys. Yang ketiga ini tuh bertani dan berpindah. Bertani berpindah merupakan tahap perkembangan kehidupan manusia setelah masa-masa berburu meramu. Nah, contohnya itu kayak dia itu bertani dan menyetok tanah untuk mendapatkan benih-benih padi dan lain-lainnya. Ada kayak kedan, di sini ada contoh-contohnya tuh ya guys, ada kedan, tempat benih padi di sini, ada tenim, pinceng, silok bak, tujah, kempak Bali, berong, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Di sini menjelaskan tentang makanan dan minuman yang difermentasi. Salah satunya kalau minuman-minuman ada Bali, Aqua, Open, Bali, Satikus, Sopi, Ciu. Itu termasuk minuman-minuman tradisional yang difermentasi. Ada juga makanannya yang fermentasi. Ada tempe, oncom, daging, dongke, terasi juga termasuk makanan-makanan fermentasi yang khas Indonesia. Tumbuhan pewarna batik. Pada zaman dahulu, sekitar abad ke-18, nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, terkenal dengan kebudayaannya. Salah satu contoh kebudayaan tersebut adalah kerajinan batik. Pada waktu itu, pewarnanya menggunakan zat warna dari tumbuhan-tumbuhan dan binatang dengan proses yang relatif membentukkan waktu mencelupkan yang lama berlangsung 15-30 kali. Contohnya seperti alpukat, jambu biji, mahoni, mangga, dan kopi. Waalaikumsalam. Ini dari siswa MA Al-Ghazali mendapat tugas bahasa Indonesia untuk membuat video blog tentang museum ini. Oke. Jadi kita ini kita kembali ke Iya, silakan. Ini kapan untuk berdirinya kapan? Museum ini menempati sebuah gedung. Nama gedungnya adalah Gedung Herbarium Bogolians yang sudah berdiri sejak 1965. Sedangkan museumnya baru ada diresmikan sejak tahun 82. Jadi museumnya itu nempatin sebuah gedung. Gedungnya udah ada duluan tahun 65, museumnya baru ada tahun 82. Nama museumnya dulu itu Museum Etnobotani Indonesia. Dan ganti nama jadi Munasain itu pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Gitu. Selanjutnya, Kalau ini tuh Munasain itu menjelaskan tentang apa aja sih? Munasain itu isinya ada macam-macam temanya. Tema yang pertama itu sejarah kelembagaan yang menaungi museum ini. Terus ada tema sejarah bioregion, kenapa Indonesia kaya akan biodiversitas itu ada. Dan juga ada pameran temporer, serta yang terakhir tema
manusia dan lingkungan. Itu menjelaskan bagaimana manusia manfaatin alamnya untuk hidup. Itu untuk di lantai ini. Sedangkan di lantai bawah temanya itu tentang etnobotani, pemanfaatan tumbuhan dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Nah, temanya itu, menjelaskannya tentang itu. Apa namanya tuh, mengapa tuh kita harus mengapa harus ada kayak, kan di sini kan tentang sebuah Indonesia doang kayak, nah kan di bawah tuh beda. Kenapa nggak satu gabungan gitu, Kak? Kalau kalian melihat detailnya dan total membaca apa yang ada di museum ini, kalian bisa tahu benang merahnya. Kenapa bisa ada lembaga yang menaungi museum ini? Kenapa bisa ada pemanfaatan? Kenapa Indonesia didatangi penjajah? Itu semua terkait. Indonesia didatangi penjajah karena rempah-rempah. Dan dari rempah-rempah itu timbul ide untuk membuat kebun raya Bogor. Basicnya dari kebun raya Bogor itu sebelumnya itu nyari tanaman yang dimanfaatin. Misalnya suku Dayak pakai salah satu jenis tanaman buat bahan obat. Berguna nggak buat ke seluruh dunia? Apalagi itu untuk obat. Nah, dari hal tersebut muncullah lembaga penelitian gitu, kaitannya seperti itu. Makanya sangat bagus kalau kalian bisa memahami apa yang ada di museum ini. Kalian bisa tahu kenapa tumbuhan itu bermanfaat buat manusia. Udah jelas itu Maya, bukan Maya, macam-macam gitu. Lanjutnya Sejarah. Iya Pak, siapa yang mendirikan museum ini Pak, yang pertama kali ini punya? museum ini merupakan sebuah gagasan dari seorang tokoh peneliti pada tahun 65 juga. Ketika gedung ini berdiri, ada satu tokoh peneliti namanya Profesor Sarwono Prawiro-Diharjo. Dia itu punya ide, kita bikin, udah ada museum zoologi tentang hewan, tapi tentang tumbuhan belum ada. Akhirnya tahun 82 baru bisa diresmikan. Yang meresmikannya waktu itu tahun 82 Bapak Profesor Ing B.J. Habibie. Dulu beliau menjabat sebagai Menristek sebelum jadi presiden, Menteri Riset dan Teknologi. Nah, dari situ berkembang lagi. Museumnya itu cuma satu lantai, dan yang atasnya kosong. Kita bikin aja lagi yang baru. Akhirnya diresmikanlah Munah Sain. Penggagasnya ada beberapa tokoh. Nah, itu ada figura. Nah, itu adalah tokoh-tokoh penggagas museum ini. Ada beberapa elemen masyarakat, dari peneliti internalnya sendiri, peneliti etnobotaninya atau peneliti biologinya. Ada juga dari perwakilan dari UNESCO, ada perwakilan dari Pemkot, Bapak Bima Arya waktu itu, ada tokoh-tokoh masyarakat juga yang diundang. Atau jangan seperti budayawan, terus ada anak-anak sekolah juga yang diundang, macam-macam. Jadi menyaksikan diresmikannya nama Munah Sain, gitu. Lanjutnya, tujuan didirikan museum ini agar ke seluruh masyarakat, terutama pengunjung museum ini, bisa mengenal kearifan lokal masyarakat budaya dan juga bisa mengenal apa sih lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Karena yang saya tahu di sekitar sini, kalian kalau berjari pasti nggak jauh ya, Pasir Kuda, Pacasan rumahnya ya, bener ya? Kalian tanya, herbarium itu kantor batu apa? Pasti jangan yang kalian jawab atau orang tua ya, atau orang yang kalian tanya itu, herbarium itu pabrik daun. Karena memang yang diprosesin di sini itu daun, diawetin. Tapi fungsi sesungguhnya itu nggak tahu. Fungsinya itu luas, sebagai bahan referensi acuan. Kalau kalian lebih besar nyari dari peneliti, terus kalian ngeklaim nemuin jenis baru tanaman, cara ngebuktinya gimana? Peneliti. Ya, peneliti. Yang intinya itu herbarium. Herbarium Bogorien saat ini dinobatkan jadi herbarium terbesar nomor 3 di dunia. Adanya di Bogor. Tepatnya itu Gedung ini awal mulanya. Sekarang pindah ke Cibinong. Jadi kawasan sains dan teknologi Soekarno di Cibinong. Itu total semua gedung yang ada di KSTA itu sarana penelitian. Yang kerja di dalamnya ya peneliti semua. Nah, bedanya dulu yang di sini. Ini kebun raya, museum tanah, biblioteka, perpustakaan, gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu sejarah kota Bogor juga. Bogor itu kenapa disebut Bitinzoh, kota yang damai.
Karena di Bogor sebelum kemerdekaan, Bogor itu nggak ada pergerakan kemerdekaan. Kapten Muslihat kejadiannya setelah agresi Belanda 2, setelah 45. Sebelumnya, oh berarti Bogor adem-adem ya? Iya, karena dulu yang tinggal di Bogor, orang-orang Belanda yang tinggal di Bogor, orang-orang asing tinggal di Bogor, itu rata-rata peneliti. Lanjutnya? Cukup? Oke, semoga membantu ya. Sekian dari kami, dari kelompok 2, izin pamit undur diri karena kalau kita maju kita sadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.